Hai, perkenalkan, saya Atalia Friska Makapia, biasa dipanggil Atalia. Saya merupakan mahasiswa semester 5, jurusan manajemen di Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya sedang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Penerima, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan selain kuliah, saya juga dipercayakan tanggung jawab di 2 organisasi pelayanan kampus. Setiap harinya pasti ada kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti ataupun kegiatan-kegiatan yang harus saya koordinir. Ya, pada akhirnya saya sudah bersahabat dengan aplikasi-aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet. Tentunya karena selain kuliah, hal-hal yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Ya, karena masih online ya. Ya, walaupun kadang ada hal-hal yang secara teknisnya harus dilakukan secara langsung. Dengan banyaknya kegiatan, kesibukan, tentunya kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu, biar bisa seimbang antara kuliah dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan saat ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mengatur waktu, tugas-tugas, dan kegiatan-kegiatan saya. Saya menggunakan bantuan aplikasi, yaitu aplikasi Notion. Nah, dari kalian pasti udah pernah dengar ya tentang Notion. Jadi, Notion ini merupakan aplikasi yang bisa membantu kita agar lebih produktif. Saya sendiri menggunakan Notion untuk mengorganisir tugas-tugas dan juga kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Sebenarnya saya lebih nyaman menggunakan Notion dari laptop, tapi berhubung pada saat pembuatan video ini laptop saya lagi error, jadi saya akan menunjukkannya melalui handphone. Jadi seperti ini tampilan Notion saya. Yang pertama ini akan saya bahas tentang kalender. Ya, seperti fungsinya, kalender ini digunakan untuk melihat tanggal, dan kadang juga saya menggunakan kalender ini untuk mencatat kegiatan-kegiatan. Tapi saya tidak terlalu sering mencatat kegiatan di Notion, biasanya saya menggunakan aplikasi Google Calendar. Kenapa saya lebih memilih Google Calendar untuk mencatat kegiatan-kegiatan ini? Karena di Google Calendar, jika ada kegiatan yang akan kita laksanakan beberapa kali atau akan ada pengulangan kegiatan tersebut, maka kita bisa mengaturnya. Misalnya, ada satu kegiatan yang akan dilaksanakan setiap minggu. Kita tinggal atur untuk pengulangannya, itu diatur setiap minggu. Jadi hanya dimasukkan satu kali dan diatur kapan lagi dia akan dilaksanakan. Dan juga yang saya suka dari Google Calendar ini, dia bisa membuat reminder dalam beberapa kali. Misalnya saya mau untuk remindernya H-1, terus beberapa jam sebelum kegiatan, 1 jam sebelum kegiatan, 30 menit sebelum kegiatan, itu bisa diatur. Bisa lebih dari 1 untuk remindernya. Google Calendar ini juga saya gunakan untuk membuat time blocking. Jadi saya sudah menentukan apa yang akan saya lakukan pada hari itu, di jam berapa sampai jam berapa saya akan melakukan apa, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa saya akan melakukan apa. Misalnya saya akan buat tugas di jam 5 sore sampai jam 7 malam. Time blocking ini biar kegiatan kita lebih terstruktur. Kita bisa tahu dari jam ini sampai jam ini kita akan melakukan hal ini. Kemudian dari jam ini sampai jam ini kita akan melakukan ini. Kembali ke Notion. Nah, setelah tadi kita sudah bahas kalender, kemudian di halaman Notion saya selanjutnya ada yang namanya dashboard. Nah, di dashboard ini saya menaruh ada weekly agenda. Di weekly agenda ini saya mencatat to-do list selama seminggu. Hal-hal apa yang akan saya lakukan. Ini untuk hal-hal penting aja ya, jadi nggak semua saya catat di sini. Ini
Misalnya saya udah lakukan, saya udah kerjakan, tinggal dicentang. Dan di bawahnya ada task. Nah, ini sebenarnya backlink untuk ke halaman utama. Ya, ini untuk halaman tasknya. Nah, di sini dicatat semua tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas organisasi, semua yang akan saya kerjakan, saya catatnya di halaman task ini. Ini untuk ketika udah selesai tinggal dicentang dan statusnya tinggal ditaruh dan otomatis dia akan ke bawah ya. Berarti itu udah selesai. Oke, kita balikin lagi karena tugasnya belum selesai. Nah, ya kembali ke atas. Nah, seperti ini ya. Untuk status ada to do, in progress, dan end miss. Kemudian ini ada name untuk mencatat tugas apa. Dan ini untuk dates. Untuk date ini, untuk yang tanggal, kita bisa taruh tanggal deadline-nya. Terus kita bisa buat reminder juga. Reminder untuk ngingetin untuk deadline tugas. Nah, seperti itu ya. Untuk task di sini ada assignment, exam, quiz, important date, meeting. Dan karena ini tugas, taruh assignment. Notes di sini untuk jelasin tugasnya. Kemudian type di sini ada kuliah, kemudian ada organisasi dan lain-lain ya. Dan ini untuk course, untuk yang kuliah. Ini untuk mata kuliahnya, jadi tinggal dipilih. Oke, itu aja untuk halaman task. Oke, selanjutnya kita ke halaman kuliah. Nah, di sini saya taruh link. Yang paling atas ini link untuk portal saya, portal kampus saya. Jadi ketika diklik, dia langsung kebuka di webnya, di web portal. Kemudian yang di bawah ini link Spada. Dan bisa masukin ebook juga. Kemudian di bawahnya ada courses. Nah, ini ya. Di sini saya menaruh semua mata kuliah yang saya ambil di semester ini. Kita lihat contohnya ini yang branding management. Di sini ada schedule, ada dosen, ada kelas. Nah, untuk kelas, berhubung saat ini saya mengambil mata kuliah di beberapa kampus. Jadi untuk kelas, saya taruh nama kampus dari mata kuliah tersebut. Kemudian bisa juga taruh NPM, web, SKS-nya. Ya, ini bisa ditambah-tambah lagi ya, sesuai kebutuhan. Kemudian di bawahnya ada silabus. Nah, silabus ini bisa masukin catatan, file dari mata kuliah yang bersangkutan. Halaman selanjutnya yang saya gunakan yaitu habit tracker. Nah, di sini saya gunakan untuk men-track kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang saya ingin agar hal itu menjadi konsisten. Saya lakukan itu dengan konsisten. Saya buat ini dalam seminggu, jadi tiap minggunya saya upgrade lagi untuk yang misalnya kan ini udah dicentang-centang, jadi saya kosongin lagi. Yap, itu dia cara saya memanage waktu dan juga kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi Notion dan juga Google Calendar. Dan percayalah guys, bahwa saya juga nggak seproduktif itu. Saya masih sering males-malesan, rebahan, scroll sosmed, main game, bahkan sampai lupa waktu. Ya, tentunya saya juga pasti sering merasa malas atau bosan untuk membuat plan. Atau ya ketika sudah dibuat plan, kadang saya juga miss untuk melakukan hal tersebut. Bahkan tugas ini pun saya buatnya ketika deadline. Ya, intinya balik lagi ke diri kita masing-masing. Gimana cara kita agar bisa konsisten melakukan semua hal-hal yang sudah kita rencanakan, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia.
Tips dari saya, ketika kalian ingin membuat plan, usahakan hal-hal yang akan dikerjakan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya, jangan sampai udah banyak kegiatan yang kalian list akan kalian kerjakan di hari itu, dan ternyata kalian nggak mampu, kalian nggak bisa untuk mengerjakan semua hal itu. Pada akhirnya, ya akan stres sendiri. Dan sesibuk apapun kalian, tetap pastikan kalian memiliki me time dan juga waktu untuk istirahat. So, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bye-bye!